kita sudah melihat Kaja yang akan ditutup dari sisi Onyx Prodigy. Sepertinya mereka cukup respect dengan adanya Divine Judgment yang bisa mengganggu pergerakan dari pemain-main Onyx Prodigy, atau kemungkinan ini memang lebih menutup counter dari Eve yang bisa diambil sama Onyx Prodigy. Melihat adanya Kaja sudah ditutup, mungkin initiate hero atau power dari hero, Okta mungkin Paramis sih menurut aku. Udah bisa ditutup. Atau mungkin dari Valentinanya juga ya. Sebenarnya cukup menyeramkan ya. Dan kalau misalnya kita menyaksikan juga Lancelot yang kemarin berdansa di Onyx Prodigy, tandanya ini agak cukup berbahaya. Iya. Dimana akan benar-benar menakutkan sekali. Contohnya dari Shelly Boy sebelumnya, tidak bisa dipegang, apalagi udah pastikan gak ada Kaja. Susah banget dikekepnya, Momo-chan. Susah banget buat ditangkap ya. Tapi kita tentunya akan melihat apakah Novaria dan Joy akan terlepas nantinya. Sembari draft ini masih berjalan, Onyx Prodigy mereka punya kesempatan untuk mendapatkan satu hero yang bisa dibilang ini mungkin bisa jadi hero nyaman atau mungkin hero overpower juga. Tapi tidak akan ada glue dari sisi Onyx Prodigy, sudah ditutup. Don dari arah Kisena kan? Iya. Ini aku tadi sempat melihat ada sedikit cuplikan di TikTok kalau misalnya Anti-Match memberikan statement kalau Don adalah pemain glue yang sangat-sangat hebat. Nyebelin sih kemarin, nyebelin Sangat-sangat hebat, dan bahkan kalau bisa dibilang Don ini punya power yang sangat kuat dengan glue-nya. Setuju. Itu Anti-Match yang berbicara, dan Anti-Match pernah bilang, di statement itu Anti-Match bilang kalau dia tidak pernah menemukan glue yang sekuat itu ya. Glue yang sekuat itu. Oke, tapi ya memang ngelihat performa Don kemarin tuh gak cuma glue-nya doang sih ngeselin. Ya kan kita juga ngelihat Uranus-nya juga kemarin yang sangat amat menyebalkan. Tapi tidak akan ada Kadita dari arah Kisena yang memang mereka nggak mau dengan ada potensi burst damage di awal ini. Main-main dari Onyx Prodigy mengacak-ngacak karena memang Onyx Prodigy di early, kalau dibandingkan dengan arah Kisena, Onyx Prodigy itu mereka lebih suka gerak, mereka lebih suka aktif. Rotasinya dia aktif. Benar. Dan tentunya Joy akan ditutup juga oleh Onyx Prodigy. If terbuka dengan lebar di sebelah kiri yang bisa diamankan oleh Onyx Prodigy, tapi arah Kisena 1-1 ini akan dilepas atau enggak? Kalau menurut aku 1-1 sih nggak apa-apa ya, lepas ya kalau dia mau lepas. Karena masih banyak hero yang lebih berbahaya lain. Valentina? Valentina menurut aku nggak usah di-ban. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk arah Kisena kalau dia mengambil Onyx Prodigy terhadap Valentina. Iya. Jadi arah Kisena akan bisa mendapatkan Arlot, arah Kisena bisa mendapatkan Fredrin. Bisa. Harpisnya kan? Iya. Tapi Bandnya Novaria kalau mau. Dan Novaria? Berarti kontes aja ya? Untuk Fredrin dan juga mungkin Valentina. Oh dia mau Eve. Tapi dia tutup Eve. Novaria terbuka lebar untuk Onyx Prodigy. Apakah dipaksa Novaria kah? Bisa juga kalau misalnya memang mereka mau maksa untuk ngebait biar Novaria di perspek terlebih dahulu oleh Onyx Prodigy. Tapi ingat masih ada 1-1 loh. Ada Arlot. Betul. Jadi kalau misalnya yang terlihat kali ini posisinya sih lebih ke arah tergantung akan bermain apa. Kalau misalnya dengan sangat enak sih aku lebih ke arah Valentina ya kalau aku sukanya daripada Novaria. Valentina di pick dulu kiri yang bisa ngenetralisir ntar kalau ada Paramis dari seorang Okta. Kalau aku sih begitu ya. Valentina ya. Kalau aku mendingan pick Arlot dulu sih. Tapi Fredrin untuk dia nutup Harpisnya langsung. Yang aku kira Harpis akan mendapatkan Fredrin di sisi kanan. Gak dikasih. Lebih ke arah deny pick sih ini. Deny pick. Iya. Kanan bisa ada powernya Paramis. Di kanan juga masih punya Valentina, Arlot. Tapi kalau aku pribadi sih Arlot dulu ya. Valentina Arlot sih. Valentina Arlot atau Arlot dan juga Paramis. 1-1. Iya, MMA. Kalau kiri, ya sebenarnya kalau misalnya kiri mau kasih 1-1 karena bisa ngambil carry sih. Untuk nge-counter Fredrin juga. Fredrinnya juga belum tahu nih masih taruh di mana. Iya, sama si XP. Oke, Arlot Valentina. Arlot ya pasti Okta Arlot nih. dulu. Arlot dulu pasti. Powernya Okta ini. Powernya Okta iya. Okta di Paramis juga power.
Mm-mm. Abis itu di kiri kalau misal dia mau main seperti ini, Kalau memang Fredrin XP ya. jungler gak sih? Tergantung. Kecapnya sama Orot soalnya. Oke. Dengan adanya Arlot, Valentina diamankan di sisi kiri, mereka masih memiliki sebenarnya ada Varsha, ada Pharah, mestinya tergantung mereka akan bermain seperti apa. Cuma kalau yang aku lihat kayaknya mungkin akan ke area marksman-nya terlebih dahulu sih, bisa jadi. Marksman, mid laner yang sudah diamankan di sisi kanan, berpikir dengan sangat keras kali ini menuju ke arah Beatrix ya, marksman terlebih dahulu. Mereka nggak Lunox. ngamanin marksman dulu. Mereka ambil Lunox. Ya, mereka bakal ngelumat siapapun di arah mid lane just in case Valentina ini benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk melakukan copy terhadap IMU-nya. Dan sedangkan dari sisi kanan, melihat adanya Lunox yang sudah di pick bersama dengan Beatrix, menurut aku di kanan ini ngambil Martis sih. Kalau dia nggak mau main Akai nantinya, dia bisa ngamanin Martis terlebih dahulu. Kemungkinan besar juga karena Martisnya bisa akan di-ban bersama dengan Akai. Dan untuk membuat posisi yang tenang, nanti di dua bed ini karena Melissa atau Wan kan bisa ambil carry. Oh, dia udah nge-ban nih, apa nih? Dia udah nge-pick Franco. Oh, dia mau main Franco dulu ya. Oke. Kalau dia ambil, bentar. Dia ambil Franco di early ya. Nggak masalah sih kalau Franco di early. Yang aku takutkan adalah kalau misalnya junglernya ditutup habis. Ya itu maksud aku, Suara. kenapa nggak pick jungler dulu? Karena melihat potensi di kiri itu mungkin masih ke arah Fredrin Fredrin jungler. jungler, ya. Martis enak sih menurut aku kalau mereka nggak mau main assassin. Kalau mereka nggak main Tapi assassin Martis lumayan bocor nggak sih sama Lunox? bocor, cuma kan Martis punya sisi. Iya sih. Punya sisinya itu yang bikin dia power. Decimate itu yang bikin dia power. Kufra, Mereka tutup Kufra. Lancelot, atau Link yang akan bermain dari arah Kisena kali ini. Karena jujur, kalau lihat Kufra seperti ini, kalau bermain Martis, aku sih nggak takut Kufra sama sekali. Kufra Iya. kan bonceng bola Anti bisa sisi, kelar. iya. Iya. Udah ada one-one yang sudah diamankan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Melihat adanya Onyx Prodigy yang sudah mengamankan one-one, melihat itu tandanya Marksman masih menjadi concern. One-one, Beatrix siapa lawannya ya? Melissa? Maybe? Melissa maybe? Yang akan coba diamankan oleh seorang Araki Sena. Melihat frontliner seperti ini, Melissa sih belum ada indikasi bisa ditabrak dari belakang ya. Atau ditabrak ke belakang langsung ya. Mereka pintar, mereka tutup lapunya loh. Tadi aku pikir kecapnya Arlot kalau memang Fredrin jungler ya, lapu. Karena blue kan udah ditutup kan. Tapi Onyx Prodigy mereka bisa bawa Uranus. Apa lampunya dia tuh cukup takut untuk Melissanya? Marksman-nya? Bisa jadi juga. Mendingan dia ketemu sama Uranus nggak sih? Tipikal yang instan, nggak terlalu instan untuk loncat belakang dibandingkan lampu-lampu. Jadi cukup wise sebenarnya dari Sena untuk menutup ke arah lampu-lampunya. Dan Bane yang ditutup dari arah Sena memaksa biar Martisnya di-pick kah? Iya. Iya kan? Padahal kalau kita ngomongin dari bandnya, oh Kari terlebih dahulu dia. Tapi aku suka sih mereka pick Kari, Untuk Fredrin ya. Fredrin. Dia buat last pick-nya ini benar-benar cukup membingungkan. Menarik juga. Karena Arlot juga bisa buat jungler ya. Bisa, tapi menurut aku agak sulit ya. Posisi kayak gini. Posisi lawannya ya. Arlotnya udah gak punya apa-apa. Ditambah lagi sama ada Lunox seperti ini. Ini Lunoxnya bakal ngelumat siapapun sih. Ini so far nih dimakan semua sih sama Lunox. Siapapun nih, malah 4 ya. picknya udah dimakan semua. Aku mikir ya, Arkisena harusnya mereka nge-pick ke arah Lolita gak sih buat roamernya? Itu kalau misalnya dia nggak pick ketiga Franco. Iya, makanya tadi aku bilang terlalu early Franco-nya sebenarnya. But it's okay. Kalau dari Onyx Prodigy, berarti mereka tinggal tersisa dari posisi mid-nya. Masih ada Varsha. Dan Lolita justru yang ke sebelah sana. Lolita, Yuzong ke arah backline, dan menurut aku pribadi Onyx Prodigy kuat loh. Depannya kemungkinan kuat, belakangnya kuat loh. Martis sih harusnya. Harusnya sih Martis yang clear kalau menurut aku ya. Sangat enak ini Martis. Dia punya anti sisi juga. Kalau dia pakai ke arah Akai, kalau aku bilang. kalau dia pakai ke arah Akai, masalahnya adalah
berbahaya, dia nggak punya damage tambahan. Dari Arlot sama Kari aja sama Valentina. Tapi Valentinanya ini cuma bisa melakukan spamming skill doang. Dia nggak punya IMU yang sangat burst lah, bisa kita bilang. Kayak misalnya ada Parsi atau If. Baxia Baxia. lebih lagi. Lebih dimakan lagi dong sama Lebih dimakan lagi dong ya. Lunox sama Beatrix. Oh. Cukup beresiko sih. Wah, ya. Tapi sebenarnya memang karena pick Lunox ini loh, tau nggak yang jadi star powernya. Tapi bukan star power sih, tapi lebih ke arah udah ada Lunox masih berani dengan adanya Baxia Iya. itu agak cukup membingungkan untuk aku pribadi sih. Sebenarnya cukup jadi pertanyaan. But it's okay, mungkin Araki sana mereka punya strategi yang sudah di-plan untuk bisa mengamankan game pertama mereka. Tapi memang cukup mengambil resiko karena memang ada Lunox yang sudah di-pick terlebih dahulu. Seakan-akan sudah siapkan counternya, tapi ya kita akan melihat untuk game pertama antara Araki sana versus Onyx Prodigy. Alright, langsung menuju ke match yang kedua. Akankah ada pembalasan dendam dari Onyx Prodigy terhadap RRQ Sena atau bahkan sebaliknya? Onyx Prodigy dipulangkan oleh RRQ bersaudara. Iya. Oke. Tapi ada Iron Hook yang begitu cepat sebenarnya dari tim RRQ kalau teman-teman ngelihat tadi sebelah sana, dan Harpies bakal berfokus dengan mengambil masing-masing tentunya untuk buff dari kedua belah jungler kali ini bersama dengan Boy juga. Masalahnya aku pengen ngelihat rotasinya ini sih Lunox nanti. Penasaran ya? Iya karena ini Lunox itu makan siapapun yang bisa. early-nya ini Lunox sih benar-benar bisa makanin siapapun. Tunggu level 4 aja tapi. Apalagi yang main juga Cherry kan. Alright, Lunox akan menuju ke arah top lane apa? Midnya Cherry benar. Midnya Cherry ya, Cherry. Oh iya Cherry yang kemarin pakai Valentina ya. Iya. Lumayan agresif loh rotasinya dia juga tuh kan. Bareng sama Retribution di tangan dari seorang Harpies. Dengan sangat baik mendapatkan Little Wanderer kali ini. Memang Harpies dari kemarin Retributionnya agak cukup harus diperhitungkan ya. Diwaspadai sih. Diwaspadai. Udah boleh di respect juga sih. Betul sekali. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengambil hadiah yang sudah kita siapkan buat teman-teman juga tentunya. Yang nontonin Hero Esport 4.0, kalian langsung aja redeem code di aplikasi Nav kalian, langsung dimasukkan. Karena banyak banget hadiah-hadiah merchandise eksklusif yang limited buat teman-teman yang nggak bisa didapatkan tempat lain, cuma di Hero Esport 4.0 aja. Oh, Bang Andi harapan top lane agak sedikit ricuh dampaknya antara para pasukan Arx dan juga pasukan Onyx Prodigy. Mereka bahkan ditaruh di depan sana. Harpies telah terlihat posisinya. Ada Lutfi mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Harpies masih terlalu kuat. Tapi kalau Harpies tercicil terus-menerus seperti itu, ini akan menjadi berbahaya untuk dirinya. Karena di turtle dia tidak akan cukup siap atau tidak akan cukup settle untuk bisa melakukan team fight. Dan Peter belum dapetin satu buah Bladihan. Meanwhile, Owen di sini sudah memiliki satu buah Numen Blast. Dan ada satu buah lagi dengan form mengarah ke area depan. Harpies berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama, tapi satu Iron Hook dari seorang Peter mencoba untuk menculik ke arah seorang Boy. Boynya masih bertahan tapi a pressure ward nggak kena dari seorang Boy ke arah seorang Don. Dia masih bisa flicker mundur. Oh, sangat baik dengan ada sisi tadi kita lihat dari seorang Boy ketika dia harus memencet retribution tapi dia kesabet dan dia tidak bisa melakukan retribution. Satu panas slash yang cukup mahal, first blood pasti didapatkan. Para pasukan dari Onyx Prodigy kali ini benar-benar udah memanfaatkan damage dari seorang Cherry. Cherry. Iya. Terlihat manis tapi ternyata menyakitkan. Dan sementara pergerakan dari Onyx Prodigy, memang mereka berhasil untuk dapetin satu pemain, yaitu Peter. Tapi masalahnya lagi-lagi retribution dari seorang Harpies ini juga jadi mimpi buruk untuk Onyx Prodigy, ya kan? Dia sempat dapetin Little Wanderer, dia sempat dapetin ke arah Turtle juga yang pertama, dan bahkan Little Wanderer yang kedua. Tapi kali ini Harpies bakal coba digeragas, tahunnya memang connect Numen Blast Serap, dibalas Numen Blast Serap. Tapi ternyata Okta harus mundur terlebih dahulu. Dan bahkan membuat seorang Harpies tumbang di kawanan 3 pemain dari Onyx Prodigy yang sudah berada di area rivernya. Dan itu yang sudah kita takutkan bukan dari sebelum game ini mulai. Betul. Dengan ada Baxia, mungkin kalau itu ada Akai posisinya akan lebih bisa bisa menyelamatkan dirinya. Atau mungkin karena Marty sekalipun yang masih punya anti-sisi. Dan bahkan para pasukan dari RRQ Sena, mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensif di area bottom lane, melihat Dinya ini bebas sekali. Tapi Lutfi memang kalau bisa aku bilang dia nggak menang catch up dari Don, nggak menang laning dari Don, tapi
Yang sangat dipermasalahkan adalah ketika dua laning yang dipegang sama Lunoxia lagi dan lagi masih ada di Cherry, problem utamanya kali ini Momochan. Nah, Cherry tapi pergerakannya juga nggak terlalu agresif banget ya sebenarnya. Mungkin dia juga menunggu rotasi dari seorang Owen yang sekarang sebenarnya Owen memang lebih berfokus untuk menumbangin dan memberikan space ke arah pemain-pemain di area bot lane yaitu D. Sementara Cherry udah mulai berkumpul 5 pemain dari Onyx Prodigy. Sementara set up ke-reset. 16 ke reset kali ini dari Turtle-nya. Lutfi ngebuka satu buah Black Dragon Form ke arah belakang. Dan Don bakal coba untuk mengcover. Final flash yang begitu bagus dari seorang Don. Lutfi akan tumbang pertama kali tapi di area depan. Cherry mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain dari area Kisena dan satu Bonibirus. Dan satu buah setup yang begitu baik dari seorang Okta di sini dengan satu Bonibirus Blast membuat pemain-pemain dari area Kisena sempat bisa ditahan, tapi ternyata Owen tumbang pertama kali oleh seorang Toy. Di sisi lain dua tim yang terpisah. Don berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx hilang begitu banyak. Hampir 5 hilang, hampir wipe out dengan turtle yang didapatkan, tapi ternyata lihat di counter terhadap teamfight yang dimiliki karena Lutfi tadi terlalu terburu-buru untuk membuka Black Dragon Transformnya, sedangkan tidak ada satupun yang bisa. Nah ini lihat ke reset dan Lutfi udah terlanjur terbang. Dan ketika Lutfi lagi landing, dia bahkan disabet dengan Final Slash. Tapi yang aku pertanyakan adalah ketika mereka masih memaksa tim fight, bebas banget Okta dapetin. Itu bagus banget Okta. Okta deh tadi yang buat momen. Iya. Dan lagi-lagi sempat dari D-nya itu kepentok kan gara-gara dia terkena Numen Blast. Dan dibalesin langsung Arkisena, mereka follow up-nya lumayan cepat. Dan kita ngelihat sebenarnya memang pergerakan dari Cherry tadi udah maju duluan. Itu sebenarnya hitungannya ke wipe out karena Lutfi-nya udah tumbang duluan. Iya benar, hitungannya ke wipe out, kan? betul. Hitungannya ke wipe out, cuma memang Lutfi-nya udah spawn duluan. Iya. Karena 5 kan langsung Iya. tadi. Oke. Ini yang harus diperhatikan adalah berarti 2. Tidak boleh ada Lutfi yang sembarangan dengan Black Dragon Transformnya. Fokus terhadap seorang Toy. Dan lihat di depan sana, Black Dragon Transform tidak sempat keluar. Poi bakal coba dilompat ke jauh dari seorang Toy. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Langsung ada Cherry memberikan sedikit dengan order brilliance-nya. Harvest masih bisa bertahan dengan Tortoise South saya bakal di belakang sana. D maka coba di all in dengan nominal blast from Okta kembali. Membuat para masukan dari Onyx Prodigy kali ini gagal berhasil selamat dan bahkan satu hit terakhir membuat Owen ter-take down. Double kill dari bottom lane. Ada Kisena mengamuk kali ini. Ini down power banget sih. Okta sih, lebih ke arah Okta aku ya. Nggak XP-nya tuh jalan, tapi mid-nya juga jalan, ngerti nggak? Dia barengan sekarang semenjak dari turtle yang kedua tadi. Dan bahkan Harpist, mereka tinggal percaya aja dengan retribution dari seorang Harpist. Dan sekarang Toy dapetin space yang cukup banyak di area atas ini, semua lini dari area Kisena. Terlihat mulus banget semenjak turtle yang kedua tadi berhasil didapatkan oleh Arkisena dan bahkan Onyx Prodigy. Mereka dipukul mundur secara tidak langsung kali ini. Pergerakan dari seorang D kali ini bakal coba ditahan. Owen berada di garda depan. Ini cukup membanggongkan dari Onyx Prodigy karena kita merasa mereka punya power dengan seorang Cherry. Tapi kita nggak ngelihat itu semua. Oke. Dan bahkan kita lihat para pasukan dari Onyx Prodigy yang mungkin memiliki draft lebih kuat di early game seperti ini, dia belum memilikinya. Dia belum menunjukkan kualitasnya. Dan arah Kisena, dia tahu akan hal tersebut, dia tidak boleh bermain agak cukup lama. Ini bakal berbahaya untuk arah Kisena. Jadi kalau bisa dia main dengan objektif, dia selesaikan turret-turretnya. Menit 12 kalau bisa dihantam sama dia, langsung fokus ke arah base turretnya. Objektif gaming, dan bahkan kalau Lord yang pertama ini bisa dia makan dengan sangat cepat. Mungkin yang menjadi jawaban, tapi lihat di depan sana ada Boy yang ditangkap bersama dengan Owen. Mancing mania gagal dari Veter. Masih coba untuk bertahan. Again and again, nominal blast dibuka oleh seorang Okta. Terdeteksi kali ini oleh seorang Okta kalau Dominant Blast yang selalu menyelamatkan tim fight dia. Ya, dan pergerakan dari Viter, Iron Hook yang kedua tidak mengenai lagi. Dan miss kali ini dari seorang Viter. Reset dari inisiasi yang bisa dilakukan oleh Arkisena 2 kali tidak mengenai. Jadi pemain-pemain Arkisena mereka harus repositioning karena posisi dari Viter dan juga Okta ini sudah mulai terlihat tadi di area orange yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Aku agak cukup bertanya, yang mendorong ke arah top lane itu ternyata Lunox ya, bukan ke arah Yuzong. Kalau menurut aku ada baiknya itu di arah Yuzong sih. Kenapa?
Karena Yuzong masih punya mobilitas yang cukup tinggi kalau dia skill escape lah kita bilang ya. Dia punya skill escape. Iya. Sedangkan Lunox ini kan butuh power damage. Kita lihat Order Brilliance setelah dikeluarkan. Dipancing, informasi telah didapatkan. Don kembali men-trigger satu ultimate yang sangat mahal dan akan coba ditukar dengan satu turret dari bottom lane. It's not worth it. It's not worth it. Dan masalahnya dari pemain-pemain Onyx Prodigy, terutama ini Cherry ya, ketinggalan dari segi level. Berbeda 2 level dibandingkan mungkin dengan Harvest. Okta hanya berbeda 1 level dibandingkan dengan Cherry. Dan kalau kita ngelihat dari segi item pun tadi Cherry ketinggalan banget dari segi networknya. Bisa dibilang Cherry yang kita harapkan mungkin dari awal bisa ngasih pressure ke arah pemain-pemain di sana, malah itu nggak kejadian sama sekali. Malah rotasi dari Okta dan juga Don yang terlihat mengerikan untuk Onyx Prodigy. Dan Lord yang pertama sudah mulai berjalan di area atas. Onyx Prodigy mereka melakukan defense terlebih dahulu. Tapi conceal play bisa dibuka sama Vitar kapanpun dia mau. Sembari mungkin turret di area mid dan juga area bawah ini bakal menjadi prioritas untuk area Kisena. Alright, menuju ke arah bottom lane, 3 lane push akan coba didorong begitu saja oleh para pasukan dari RRQ Sena. Turret 1 udah dapatkan dan mereka akan coba untuk menuju ke arah turret yang selanjutnya. Turret di arah mid lane menjadi jawaban, tapi Harvest tandanya tidak ada sedikit memotong pergerakan dari seorang di Beatrice. Harvest mencoba menuju ke arah Owen. Dan kalau bisa aku bilang Harvest ini emang sengaja menjadi bulan-bulanan warga dia ya. Biar belakangnya bisa ngedel damage dengan maksimal. Dan betul sekali mereka akan coba melakukan team fight. Menuju ke arah Tolkien, PS turret yang akan menjadi jawaban. Dan Okta dengan 6 PS bakal coba dibuka begitu saja. Tidak berhasil mendapatkan siapapun. Belum ada satu buah point kill yang bisa didapatkan. Dan sangat instan untuk menuju ke arah Lord yang berikutnya. Lord yang berikutnya sangat-sangat cepat untuk dilumat oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Ya, karena mereka masih memiliki Cherry, mereka punya D juga yang bisa melakukan clear cepat, menumbangkan Lord yang pertama yang masih cukup mudah untuk Onyx Prodigy. Sementara RRQ Sena, kita akan lihat apakah pergerakan dari masih mau seorang lebih? Peter. Mereka mau maksain. Mereka masih mau lebih, masih ada super minion di depan sana. Udah tidak ada banyak takut transform. Iron Hulk gagal, fokus ke arah turret. Final Slash dikeluarkan, dan bahkan lihat pelarian yang sangat tepat, tapi Owen gagal mendapatkan namanya Blast. Dibalikan oleh seorang Okta. Wampak kamu combro, flicker dari seorang Toy, mendapatkan Petrify. Tampaknya lagi pas 7 kill, win up nature of the day. Tapi shutdown terjadi, mega kill didapatkan. Adalah monster wipe out. Ini bencana Momochan. Oh, itu setup yang manis banget. Mereka menunggu sebenarnya. Ada satu pemain yaitu Don mencoba untuk mendapatkan satu buah opening, tapi kali ini mereka mau Cherry, endgame. oke, bakal coba untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain dari Onyx, nggak bisa. dari RRQ. Sementara Onyx mereka ternyata mereka nggak bisa di end begitu saja. Nggak ada DPS juga Momochan. Iya, karena posisinya memang dari seorang Toy tumbang tadi di tangan seorang Cherry dan masih memiliki asah, masih memiliki nafas yang cukup panjang dari Onyx Prodigy kali ini. Kalau kita ngelihat memang sebenarnya Toy coba untuk mengejar tadi ke arah seorang Owen, tapi memang Owen udah tumbang duluan ketika dia flicker. Mau nggak mau dia bisa tumbangin Boy aja. Nah ketika Boynya tumbang, Toy udah nggak punya escape mechanism. Dia cuma punya Phantom Step saja untuk mundur. Dan Cherry, kita tahu potensi dari seorang Cherry dengan satu buah Chaos Assault tentunya bisa juga membalaskan dan trade. Tapi kali ini Bladihan connect ke arah seorang Boy, ditarik atau buah Iron Hook, dan Lumpy bakal coba membuka satu buah Bladihan Form mengarah ke arah seorang Toy kali ini. Tapi Toy terlalu strong di area depannya. Don memotong dengan satu buah Final Slash, dan bahkan Lumpy kali ini mencoba bertahan tapi sepertinya sulit. Dan Cherry bakal coba ditahan, sementara Owen terjebak di area depan, dan bahkan Okta berhasil untuk mendapatkan double kill yang wipe out untuk Onyx Prodigy. RRQ Sena berhasil untuk mendapatkan game pertama mereka. Onyx Prodigy di wipe out untuk yang ketiga kalinya. Wow, RRQ Sena terlihat begitu solid.